Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ke kelas matematika. Hari ini masih belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ini terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan jelaskan satu persatu bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat ini penjumlahannya terdiri atas dua macam. Karena bicara bilangan bulat berarti ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, untuk bagian pertama kita maksudnya di sini jika tandanya sama. Misalnya apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Maka jika dia tandanya sama bisa langsung dioperasikan. Misalnya 5 tambah 7 itu sama dengan 12, atau 13 ditambah 21 itu sama dengan 34. Ini contoh jika tandanya sama-sama positif. Nah, untuk yang tandanya sama-sama negatif, karena dia angka yang dijumlahkan sama-sama negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Sedangkan angkanya tinggal dijumlahkan seperti biasa. Negatif 6 ditambah negatif 4 menghasilkan negatif 10. Contoh lainnya itu negatif 15 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 35. Gimana dengan penjumlahan yang tandanya berbeda? Untuk yang tandanya berbeda, kita harus melihat bilangan mana yang angkanya tandanya di angka tersebut yang lebih besar. Contoh, misalnya ini angka negatif 5 ditambah 7, itu kita abaikan dulu lambangnya, lambang negatifnya. Kita abaikan dulu lambang negatifnya, kita langsung kurangkan. 7 dikurang 5 itu dapat 2. Nah, kenapa tadi saya bilang hasilnya itu mengikuti tanda dari bilangan yang besar? Di sini angka yang besar adalah angka 7. Dia tandanya positif, maka hasilnya akan positif pula. Contoh lain, di sini ada positif 13 ditambah negatif 21. Itu kita kurangkan seperti biasa, 21 dikurang 13. Nah, kita lihat di sini tanda mana yang angkanya besar. Nah, ternyata yang tanda angkanya besar itu adalah tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif juga. Contoh lain, misalnya negatif 6 ditambah 4. Nah, di sini angka yang besar adalah tandanya negatif, otomatis juga hasilnya akan negatif. Jadi kita lihat angka yang besar ini ya. Oke, lanjut contoh terakhir, itu negatif 15 ditambah 20. Nah, di sini tanda yang angkanya besar itu adalah tanda positif, maka hasilnya pun akan positif. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat, jika dia sama-sama positif, maka tidak memerlukan cara khusus, cukup langsung dikurangkan seperti biasanya. Beda kalau misalnya di kalimat atau di soal matematika tersebut ada bilangan bulat negatif. Misalnya, ini contoh untuk yang sama-sama positif. Jadi kita tinggal kurangkan saja. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Nah, di contoh lain itu di sini kita kasih cara khusus menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Untuk contoh kedua ini yang menjadi bilangan pengurangnya ini yaitu negatif 10. Nah, berarti dengan cara yang tadi dijelaskan, kita ubah tanda kurang ini menjadi tanda plus. Terus bilangan pengurangnya yang negatif 10 kita ubah ke lawannya menjadi positif 10. Sehingga 17 ditambah 10 itu menghasilkan 27. Hasilnya positif karena di sini proses terakhirnya itu sama-sama bilangan positif. Contoh berikutnya, di sini ada negatif 23 kurang 15. Nah,
bilangan pengurang di sini adalah 15. Maka tanda kurang diubah menjadi tanda plus, tanda tambah. Terus bilangan positif 15 diubah menjadi bilangan negatif 15. Kemudian ini karena dia sama-sama tandanya negatif, berarti kita tinggal jumlahkan aja. 23 ditambah 15 sama dengan negatif 38 karena sama-sama bilangan negatif. Contoh lain, ini ada negatif dikurang negatif. Nah, bilangan pengurangnya adalah negatif 20. Kita ubah pelawannya menjadi positif 20. Tanda kurang diubah menjadi tanda tambah. Sehingga di sini terbentuk penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Kita ingat kembali yang tadi, penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Kita abaikan dulu tanda negatifnya. Kita kurangkan 46 dengan 20, menghasilkan 26. Lalu kita lihat angka mana yang menjadi tandanya yang diambil sebagai hasil. Nah, di sini angka yang besar adalah angka 46 yang memiliki tanda negatif. Maka hasilnya akan negatif 26. Oke, baik. Saya rasa teman-teman bisa cukup paham. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat. Untuk perkalian maupun pembagian itu memiliki aturan yang sama. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk aturan perkalian, jika positif dikalikan dengan positif itu akan menghasilkan positif. Jika negatif dikalikan dengan negatif itu akan menghasilkan positif. Jadi, jika sama-sama tandanya, untuk kedua bilangan tersebut sama tandanya, maka hasilnya akan positif. Jika salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Itu aturan yang harus kita ingat pada saat perkalian ataupun pembagian bilangan bulat. Contohnya, ini sama-sama bilangan positif ya. 5 kali 8 itu menghasilkan 40. Nah, untuk sama-sama negatif, negatif 5 dikali negatif 8 itu menghasilkan 40 karena memiliki tanda yang sama. Contoh lainnya adalah 5 kali negatif 8. Maka hasilnya akan negatif 40 karena salah satu bilangan pengalinya adalah negatif. Begitu pula jika sebaliknya, negatif 5 dikali 8, maka akan menghasilkan negatif 40. Oke, lanjut ke pembagian bilangan bulat. Seperti yang tadi Ustazah katakan, untuk perkalian dan pembagian memiliki aturan yang sama. Jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Jika salah satunya ada yang negatif, maka akan menghasilkan negatif. Contoh, ini untuk bilangan yang sama-sama positif. 50 dibagi 10 itu menghasilkan positif 5. Sama-sama negatif. Negatif 50 dibagi negatif 10 itu menghasilkan juga positif 5 karena tandanya sama positif atau sama-sama negatif. Nah, jika salah satunya negatif seperti ini, 50 dibagi negatif 10, maka akan menghasilkan negatif 5. Atau negatif 50 dibagi 10 akan menghasilkan juga negatif 5. Seperti tadi aturannya, jika salah satunya negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Oke ya, kita sudah bahas bagian 1 sampai 4. Baik, kita lanjut untuk operasi hitung campuran. Nah, untuk operasi hitung campuran terdiri atas 4 aturan. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti semua angka yang dalam proses tanda kurung itu menjadi prioritas utama untuk dikerjakan. Kemudian, aturan kedua, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Untuk aturan ketiga,
Operasi perkalian dan pembagian setingkat sehingga dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Oke, untuk begitupun dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, itu setingkat sehingga dikerjakan urut juga dari kiri. Gimana contoh operasi hitung campuran itu sendiri? Contohnya, ini kita lihat soal matematika, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, yang harus pertama kita kerjakan itu adalah yang tadi aturan kedua. Tingkatan dari perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 40 dikali 2. Di sini sudah terlihat ada hasilnya 80. Kemudian tinggal dijumlahkan seperti biasa. 12 ditambah 80 kurang 34. Di sini karena dia sama-sama tingkatannya, berarti kita tinggal urutkan dari kiri ke kanan sehingga menghasilkan 58. Gimana contoh lainnya? Nah, di sini ada contoh operasi dalam kurung. Berarti yang harus kita kerjakan pertama kali adalah yang dalam kurung. Kita tetap tuliskan kembali yang ini untuk penyelesaiannya. Operasi dalam kurung ini menghasilkan 10. Jadi hasilnya 6 ditambah 30 dibagi 10. Nah, di sini kita lihat lagi antara penjumlahan dan pembagian. Di sini yang tinggi levelnya adalah pembagian. Sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 30 dibagi 10 yang menghasilkan 3. Sehingga hasil akhirnya 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Contoh lain lagi. Nah, di sini sama-sama penjumlahan dan pengurangan. Ini tingkatannya sama, jadi tinggal kita kerjakan berurut dari kiri. 40, 25 tambah 15 dapat 40, dikurang 20 ditambah 8, lalu 40 kurang 20 dapat 20. Tinggal kita tambahkan dengan 8 sehingga hasilnya 28. Lanjut contoh lain, ini sama-sama perkalian dan pembagian. Berarti sama kayak tadi, penjumlahan dan pengurangan kita kerjakan urut dari kiri. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 18 dibagi 6, lalu dapat 3, kemudian kita kalikan 5, itu dapat 15. Lalu dikalikan yang terakhir dengan 10 sehingga memperoleh 150. Nah, gimana teman-teman? Ustazah harap apa yang Ustazah jelaskan dapat membantu teman-teman memahami bagaimana operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Teruslah berlatih, kalian akan terbiasa, akan menemui soal-soal yang biasanya itu mirip-mirip aja. Tinggal diingat aja kaidah-kaidahnya tadi, aturan-aturannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.